Di sini kami akan menjelaskan tentang program CSR yang kami buat dan kami memilih PT Mayora. Kegiatan ini bernama Desa Pintar dengan slogan Maju Generasi Muda Kembangkan Dunia. Maksud dari tema ini tentunya berkaitan dengan pengembangan generasi muda yang ada di lingkungan sekitar dan tentunya untuk memajukan generasi muda penerus bangsa. Deskripsi permasalahan didukung data penunjang atau yang bisa disebut dengan konflik atau latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah di mana masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah sehingga hal inilah yang menjadi ide dari proposal kami untuk diadakannya Desa Pintar. Nah, Desa Pintar ini merupakan salah satu jembatan yang menghantarkan masyarakat untuk semakin berkembang dalam bidang pendidikan. Apalagi pada masa pandemi saat ini, banyak sekali faktor penghambat untuk terjadinya proses kegiatan belajar mengajar. Profil perusahaan Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekonomi industri seperti makanan dan minuman yang telah berdiri sejak 1977, yang mana telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak 4 Juli 1990 yang berlokasikan di Tangerang. Bahkan Mayora telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer good industri yang telah diakui berkeberadaannya oleh global karena telah mempunyai target market yang cukup luas dan telah mampu memenuhi pasar Indonesia. Bahkan sekarang sudah mampu melebarkan pangsa lebarnya di negara-negara Asia, bahkan juga sudah tersebar di 5 benua di dunia. Saat ini produk-produk dari Mayora telah didistribusikan lebih dari 52 negara di dunia seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jerman, Jepang, Iran, Italia, Inggris, Spanyol, Korea Selatan, Saudi Arabia, Portugal, dan beberapa negara lainnya. Produk yang dihasilkan oleh PT Mayora adalah berupa biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, minuman sereal yang telah mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan dengan kualitas tinggi dan juga telah mendapatkan berbagai macam penghargaan seperti Top 100 Explore Companies in Indonesia dari majalah SWA, Top 5 Best Management Companies dari Asia Money, Top 100 Public Listed Company dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Product dari Majelis Ulama Indonesia, serta Best Listed Company dari Berita 1, Indonesia Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Government Issue in Consumer Good Sector dari Warta Ekonomi, dan masih banyak lagi penghargaan yang telah didapatkan oleh PT Mayora Indah ini. Dan dengan berbagai visi dan misi yang ingin terus diwujudkan oleh PT Mayora seperti menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional yang menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. 2. Dapat mengelola laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Tujuan dan target program. Desa Pintar merupakan sebuah program yang bertujuan untuk memajukan sebuah penduduk di dalamnya, di mana dengan adanya Desa Pintar ini diharapkan akan dapat membantu masyarakat serta agar anak-anak yang berada di lingkungan itu dapat mendapatkan proses pembelajaran dan memenuhi kebutuhan pendidikan yang layak. Dengan adanya program CSR yang berkelanjutan ini diharapkan akan dapat membentuk dan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus-menerus dan akan membangun dan menciptakan kesejahteraan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut dan berlangsung dengan baik.
Nah, untuk detail rangkaian program, kami membagi menjadi beberapa sesi, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama itu dimulai jam 8 sampai dengan jam 10, sedangkan sesi kedua dimulai jam 11 sampai dengan jam 13. Untuk kegiatan peminjaman buku dan kegiatan membantu kegiatan belajar mengajar anak. Tempatnya di Perpustakaan Desa Pintar dengan durasi waktu 120 menit, maksimal peserta yaitu 5 orang dan tentunya wajib mematuhi standar protokol kesehatan yang ada. Untuk pukul 13.30 sampai jam 14.30, kegiatan ini berupa peminjaman buku saja. Nah, ini berlangsung selama 120 menit, bergantian dengan maksimal 5 orang di dalam ruangan tersebut. Maka dari itu, untuk melaksanakan program Desa Pintar ini, kami akan membangun perpustakaan di Desa Ciliang untuk membantu anak-anak di sana agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan dengan buku-bukunya yang sangat banyak bisa membantu anak-anak untuk meningkatkan tingkat literasinya. Mengapa perpustakaan? Karena selama masa pandemi ini tentunya buku-buku yang bisa mereka baca sangatlah terbatas karena di rumah sendiri belum tentu mereka mempunyai buku sebanyak yang perpustakaan sekolah mereka punya. Maka dari itu, perpustakaan adalah salah satu hal yang kami pilih untuk membantu mereka. Selain itu, kita juga akan menyediakan bantuan pengajar untuk mengajarkan anak-anak di sana mengenai materi sekolah yang diajarkan oleh guru mereka selama pembelajaran online ini, dan juga bantuan pengajar di sana akan membantu mereka dalam mengajarkan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah mereka. Untuk rencana anggaran, kami membaginya menjadi 2, yaitu pembangunan dan pengeluaran bulanan. Untuk pembangunan perpustakaan, kami membutuhkan 150 juta, sedangkan untuk buku-buku sebanyak 300 buah dengan satu buku senilai 100.000 dan jumlahnya itu 30 juta. Total pengeluaran untuk pembangunan sebanyak 180 juta rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran bulanan untuk pengajar sebanyak 2 orang, itu per orangnya 2.500.000 dan untuk 2 orang menjadi 5 juta. Untuk penjaga perpustakaan 1 orang 1.300.000. Dan untuk kas bulanan ini bisa menjadi dana argensi yang mana untuk kegiatan-kegiatan penunjang perpustakaan seperti itu. Nah, untuk per bulannya diberi 1 juta rupiah. Totalnya untuk pengeluaran bulanan sebanyak 7.300.000 dan untuk total keseluruhannya itu 187.300.000 rupiah. Seperti yang kita ketahui, setelah melakukan ataupun menjalankan sebuah program, tentunya dibutuhkan sebuah evaluasi. Nah, evaluasi inilah yang akan menjadi acuan ataupun perbaikan untuk kedepannya. Evaluasi yang dilakukan oleh PT Mayora dapat berupa pengecekan secara berskala, yang mana pengecekan ini berupa pengecekan dalam setiap agenda dan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan Desa Pintar guna menunjang keselarasan program tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang kami sampaikan ini bisa menjadi acuan untuk program CISR ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.